Assalamualaikum. Berjumpa lagi di modul literasi numerasi hari kelima. Selamat pagi siswa kelas 6. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat, semangat walaupun belajar dari rumah. Yuk kita siapkan buku kerja dan alat tulismu. Jangan lupa untuk memulai kegiatan dengan berdoa. Jawablah pertanyaan berikut di buku kerja atau buku tulismu ya. 1. Pernahkah kamu pergi ke sungai, danau, atau laut di dekat tempat tinggalmu? 2. Pernahkah kamu pergi ke gunung, lembah, atau bukit? Silahkan ditulis ya jawabannya. Kegiatan literasi. Lengkapi tabel di bawah ini dengan tanda centang atau checklist ya, jika kamu pernah pergi ke sana. Tuliskan juga kegiatan yang pernah kamu lakukan di sana. Misalnya nih, penampakan alam sungai. Apakah kamu pernah pergi ke sungai? Lalu, kegiatan apa yang kamu lakukan di sungai? Kamu boleh menuliskan untuk penampakan alam lainnya ya. Ada danau, apakah kalian pernah pergi ke danau? Lalu apa kegiatannya? Silahkan kalian tuliskan di tabel yang kamu lihat. Ayo menulis. Proyek minggu ini adalah membuat peta kota tempat tinggalmu. Kamu sudah melihat beberapa contoh peta yang diberikan. Kamu bebas mau membuat yang mana. Kamu juga boleh memilih sendiri bahan dan alat yang akan kamu gunakan dalam proyekmu ini. Diskusikan dengan keluargamu ya. Berikut contoh perencanaan membuat peta kota. Judul, membuat peta kota. Bahan yang diperlukan, karton putih atau buku gambar atau kertas kerja. Alat yang digunakan, pensil, spidol, pensil warna, penggaris. Cara membuatnya, 1. Siapkan kertas untuk membuat peta. 2. Gambarlah peta kota lengkap dengan kenampakan alam dan tengara yang ada. 3. Beri keterangan atau nama dari setiap tempat. 4. Warnai dan hias peta kota yang sudah dibuat. Gunakan contoh perencanaan di atas sebagai pedomanmu untuk menyusun rencana proyekmu sendiri. Tuliskan rencana proyekmu di buku kerja atau buku tulismu ya. Ayo membaca. Amatilah sampul buku berikut ini. Jangan lupa tuliskan pendapatmu tentang sampul buku ini di buku kerja atau buku tulismu. Nah, lihat. Di sampul buku ini terdapat judul yang sangat menarik. Judulnya Aku Ingin Sekolah. Kisah anak suku Sakai. Nah, coba kalian perhatikan ya. 1. Ditilik dari judulnya, buku itu menceritakan tentang apa ya? 2. Menurutmu di manakah suku Sakai itu? Nah, kalian boleh juga memindai barcode yang tersedia ya. Kamu juga bisa membaca salah satu bab dari isi buku itu di sini. Cerita ini berkisah tentang Langai, anak suku Sakai di Riau yang ingin bersekolah. Sama seperti kisah anak-anak dalam bacaan sebelumnya yang tak mengenal putus asa bersekolah, meski melewati hambatan dan rintangan. Meski buku ini ditujukan untuk anak remaja, ternyata isinya sesuai untuk kamu baca. Bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. Selain berkisah tentang seorang anak yang ingin bersekolah, cerita ini juga menunjukkan bahwa masih ada orang-orang di negara kita yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Bu Widi akan bacakan ya. Aku ingin sekolah, kisah anak suku Sakai. Tiada kata lelah dalam hidup Langai. Tubuh dan tenaga Langai senantiasa dikerahkan untuk bertahan hidup. Ia selalu bekerja keras. Kemampuannya dalam berburu, mencari hasil hutan, dan menangkap ikan terus terasah dengan berbagai pengalaman.
Langai mengenal tombak sejak berusia 2 tahun. Ia sudah belajar memegang dan mengangkatnya. Saat berusia 3 tahun, ia sudah bisa mengarahkan tombak tepat ke sasaran. Ketika berusia 4 tahun, dia berhasil mendapatkan ikan pertamanya. Wah, hebat sekali ya Langai. Di usia TK, seperti mungkin dialami oleh anak-anak, mungkin tidak sekeren Langai ya. Langai hebat ya anak-anak. Sekarang di usia 15 tahun, Langai terkenal di perbatinannya sebagai ahli tombak. Ia bisa menombak ikan yang sedang berenang. Ia juga bisa menombak kancil atau rusa yang sedang berlari. Pagi ini, Langai memanggul Ago rotan yang berisi kayu manis. Ia bersama beberapa orang lelaki dewasa. Mereka menyusuri jalan setapak di hutan menuju sebuah desa suku Sangkai yang sudah dimukimkan. Ayah berjalan paling depan, terseok-seok karena kakinya pincang. Akan tetapi kondisi itu tidak menghalangi ayah untuk memanggul Ago rotan yang berisi kayu manis dan damar yang akan dijual di pasar desa. Mereka keluar dari hutan ketika matahari semakin terang, lalu menyusuri pinggir jalan beraspal dengan bertelanjang kaki. Di sisi kanan mereka ada jalan raya, di sisi kiri mereka terdapat pipa minyak. Dulu ketika pertama kali melihat pipa itu, Langai terheran-heran. Ia tidak mengerti benda apa itu. Ayah menjelaskan bahwa pipa itu berisi minyak yang dialirkan dari sumur pengeboran ke tempat penampungan. Ayah mengetahui hal tersebut berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Batin. Konon minyak itu digali oleh orang-orang kaya yang bersekolah tinggi. Konon pula jalan raya beraspal ini juga dibangun oleh orang-orang kaya itu, karena mereka berkendara dengan mobil atau sepeda motor melewati jalan raya tersebut. Tidak ada suku Sakai yang bekerja di perusahaan besar itu. Mungkin karena mereka tidak bersekolah. Langai membatin dalam hati. Bersekolah itu apa? Sebuah mobil melintas di jalan aspal dengan kecepatan tinggi. Suara menderu muncul sesaat lalu menghilang. Langai sudah beberapa kali melihat benda itu. Bagaimana caranya sehingga benda itu bisa berjalan sekencang itu? Mungkin jika ia bersekolah dan kaya seperti orang-orang yang menggali minyak itu, ia juga bisa memilikinya. Langai berkata dalam hati. Mereka sampai di pasar desa ketika pasar mulai dibuka. Beberapa pedagang dari kota sudah menggelar dagangannya di pasar itu. Tidak hanya hasil pertanian dan hutan, pakaian dan peralatan rumah tangga juga ada. Penganan dan kue juga tersedia. Petani dari desa itu dan desa-desa di sekitarnya sudah menggelar hasil panen mereka. Langai dan rombongan perbatinannya juga mulai menggelar dagangan. Pasar semakin ramai. Penjual sibuk menjajakan dagangannya, sedangkan pembeli berkeliling-keliling mencari keperluannya. Ketika matahari meninggi, kayu manis dan damar dari perbatinan Langai sudah terjual. Mereka membeli gula, kopi, tembakau, rokok, gambir, dan garam dengan uang hasil penjualan tersebut. Ada juga mie instan dan kue kering untuk anak-anak. Langai sudah bersiap untuk pulang. Ia melihat ayah sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki tua. Orang itu mengenakan ikat kepala khas orang Sakai. Berarti orang itu suku Sakai, tetapi dari perbatinan yang berbeda. Ternyata beliau adalah seorang batin atau kepala perbatinan. Ia memimpin kelompok suku Sakai yang sudah dimukimkan di desa tak jauh dari pasar ini. Tidak seperti biasa, kali ini mereka tidak langsung pulang. Mereka singgah di rumah lelaki tua itu di desa permukiman suku Sakai. Mereka adalah orang-orang suku Sakai yang sudah menetap di desa. Mereka tidak lagi berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Langai memandang sekelilingnya. Ia melihat rumah-rumah dari kayu di atas tanah di kiri kanan jalan.
Antara rumah yang satu dan rumah yang lain berjarak sekitar 200 meter. Ia juga melihat orang-orang di desa ini mengenakan pakaian lengkap, tidak seperti dirinya yang hanya mengenakan sehelai sarung. Bahkan sehari-hari ia lebih sering mengenakan pakaian dari kulit kayu. Mereka singgah di rumah Batin. Istri Batin itu menghidangkan menggolo, ikan bakar, dan kopi. Aroma lezat tercium dari hidangan tersebut. Setelah makan, ayah dan para lelaki dewasa itu berbincang-bincang dengan Batin. Sekilas, Langai mendengar mereka berbicara tentang hutan yang terbakar dan pengembangan perkebunan sawit. Langai merasa tidak bisa ikut serta dalam perbincangan itu. Ia meminta izin untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Langai bermaksud melihat-lihat permukiman ini. Langkahnya terhenti ketika melihat sebuah rumah panjang dari kayu. Yang menarik perhatiannya ialah anak-anak berseragam putih merah. Mereka sedang bermain-main di halaman rumah panjang itu, bermain dan menari. Langai mendekat. Ia merasa tertarik mendengar nyanyian itu. Tentunya menyenangkan sekali bermain sambil bernyanyi. Tiba-tiba terdengar suara dentang besi dipukul beberapa kali. Anak-anak tersebut berlarian memasuki rumah panjang itu. Langai mendekat diam-diam. Ia mengintip ke dalam melalui jendela. Sebenarnya ini bukan jendela karena tidak ada penutup atau daun. Jendela ini hanya dinding dan bolong. Ia berusaha untuk tidak terlihat. Anak-anak tadi duduk di kursi kayu. Di depan mereka ada meja. Langai merasa asing melihat pemandangan itu. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang. Ia memutar pandangan ke depan. Ada seorang laki-laki dewasa berbaju putih. Ia sedang berbicara kepada anak-anak itu. Di belakangnya ada papan hitam menempel di dinding. Langai mendengar ia bercerita tentang seorang anak yang mendurhaka terhadap orang tuanya. Namanya Dedap Durhaka. Laki-laki berbaju putih itu bercerita dengan suara yang jelas. Langai menyimak cerita itu dengan seksama. Ia merasa tertarik sekali. Sebuah kisah yang sangat menyentuh perasaan. Cerita itu diakhiri dengan nasihat dari laki-laki berbaju putih itu kepada anak-anak kecil berbaju putih merah. Setelah itu, ia mendengar anak-anak mengikuti apa yang disebut laki-laki dewasa itu. Ia mengintip ke arah papan hitam di dinding. Laki-laki tersebut menorehkan benda berwarna putih sebesar telunjuk yang ada di tangannya di papan hitam itu. Lalu ia bersuara menyebut kata-kata dan anak-anak itu mengikutinya dengan serentak. Mereka mengulangi berkali-kali. Langai belum mengerti apa yang sedang terjadi di dalam ruangan itu. Tiba-tiba Langai terperanjat ketika ada yang menempuk bahunya. Seorang perempuan sebaya ibunya. Ia berpakaian rapi dengan kerudung di kepala. "Sedang apa, Nak?" tanya perempuan itu dengan pandangan heran. Langai tidak menjawab. Ia mengerti, tetapi ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mundur beberapa langkah dengan kepala tertunduk. "Engkau sedang mengintip orang belajar?" tanya ibu itu lagi dengan suara lembut. Langai mengangguk. Ia belum berani menjawab. Perempuan itu memandangnya sambil tersenyum. "Pak Ikhwan, guru di sekolah ini, sedang mengajar anak-anak membaca," sambung ibu itu dengan suara perlahan dan sikap bersahabat. "Oh, Pak Ikhwan, guru, sekolah, mengajar, membaca." Langai mengulangi kata-kata itu. "Apa ini yang namanya bersekolah?" Langai berpikir. "Engkau belum pernah bersekolah?" Ibu itu bertanya lagi dengan suara lembut. "Aha, ternyata benar. Ini yang namanya bersekolah." Langai bergegas menggelengkan kepala. "Engkau masih tinggal di hutan?" Langai mengangguk. "Jika engkau tinggal di desa ini, kau bisa ikut bersekolah, belajar seperti mereka." "Bersekolah?" Langai terperangah. "Di sekolah, engkau akan belajar membaca, menulis, berhitung, menyanyi, mengaji, budi pekerti, dan keterampilan lain yang berguna untuk kehidupanmu nanti di masa depan." Langai berusaha mengingat kata-kata itu.
Saya juga guru di sini. Nama saya Bu Fatimah. Ibu itu mengulurkan tangan dan mengajaknya bersalaman. Saya akan kembali ke kelas sebentar. Saya akan kembali ke kelas di sebelah sana. Bu Fatimah menunjuk ruangan di ujung. Langai mengangguk. Kelas? Ia mengulanginya lagi. Langai masih terperangah. Banyak kata-kata yang baru pertama kali ia dengar. Guru, sekolah, mengajar, membaca, kelas, berhitung, menyanyi, mengaji, budi pekerti, keterampilan, dan masa depan. Ia mengulangi dan mencoba memahami. Ia harus mengerti dengan apa yang disampaikan Bu Fatimah. Ibu itu menyuruhnya sekolah. Bisakah? Bolehkah? Langai termenung. Jika bersekolah, ia akan bisa membaca dan menulis. Mungkinkah itu akan terwujud dalam hidupnya? Ayo nyanyi bersama, suara Pak Ikhwan terdengar dari dalam. Langai, lantang, dan penuh semangat. Ilya menyanyi diikuti oleh murid-muridnya. Aku ingin sekolah agar pandai membaca, mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Ayo ikut belajar agar menjadi pintar. Ayo, jangan malas-malas. Mereka bernyanyi dengan irama lagu Naik Delman. Oh, tadi Bu Edi salah ya membacanya ya. Bu Edi ulangi lagi ya. Aku ingin sekolah agar pandai membaca, mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Ayo ikut belajar agar menjadi pintar. Ayo, jangan malas-malas. Nah, begitu harusnya ya. Tadi Bu Edi mengarang lagunya. Maaf ya. Lagu itu diulang-ulang beberapa kali. Anak-anak itu terdengar bersemangat dan gembira. Langai mengikuti dari luar. Ia berusaha menyimak. Ia merasa senang. Ia berusaha menghafal lagu itu. Langai mulai hafal syairnya. Dengan malu-malu ia ikut bernyanyi di luar kelas. Ia merasa debaran jantungnya berbeda dari biasa. Ada detak-detak yang menyemangatinya. Ia merasakan kegembiraan yang kuat di dalam hati. Tak lama kemudian terdengar dentang lonceng. Anak-anak itu berlarian keluar. Ternyata proses belajar mengajar hari itu telah usai. Langai ikut berlari. Ia kembali ke rumah batin, tempat ayah dan rombongannya singgah. Mereka masih di sana, tetapi sudah bersiap-siap untuk berangkat. Setelah berpamitan, mereka pun meneruskan perjalanan pulang menuju hutan. Matahari bersinar terik, cahayanya merebak terang. Agorotan sudah tersandang di punggung masing-masing. Parang dan labu air sudah terselip di pinggang. Mereka melangkahkan kaki menyusuri pinggir jalan beraspal, masuk ke hutan dan meneruskan perjalanan menuju perbatinan mereka di tengah rimba raya yang jauh dari masyarakat lain. Langai berjalan paling belakang. Lalu ayo belajar terngiang-ngiang di kepalanya. Ia mengulang nyanyian itu. Suaranya terdengar pelan di sela-sela desau angin yang menerobos dedaunan. Ia ingin cepat sampai di rumah. Ia ingin bercerita kepada Lijal tentang sekolah, guru, murid, dan kisah dedap durhaka. Langai mempercepat langkahnya ketika rumah panggung berdinding kulit kayu terlihat dari kejauhan. Ia melihat Lijal dan Neha duduk di tangga, barangkali menunggu kedatangan dirinya. Lijal dan Neha tampak gembira menyambut kedatangan Langai dan ayah. Kegembiraan mereka semakin bertambah karena ada oleh-oleh yang dibawa. Langai tidak menunggu malam untuk mulai bercerita. Matahari tidak segarang tadi, tetapi cahayanya masih cukup terang untuk memperlihatkan wajah Langai yang tampak gembira.
Ayah, ibu, Lijal, dan Neha mendengarkan dengan penuh perhatian. Langai bercerita tentang sekolah, guru, dan kisah dedap durhaka. Keringat mengalir di dahinya. Semangat Langai untuk bercerita mengalahkan kelelahan itu. Ada yang tidak dimengerti oleh ayah, ibu, Lijal, dan Neha. Akan tetapi mereka membiarkan Langai untuk terus bercerita. Semua merasa ganjil dengan pengalaman baru yang diperoleh Langai hari ini. Si kecil Neha ikut bertepuk tangan ketika Langai menyanyikan lagu Ayo Belajar. Ia juga menggoyang-goyangkan kepalanya. Rijal ikut bernyanyi, kadangkala ia terhenti karena lupa. Lalu berulang-ulang bertanya pada Langai. Suasana petang di rumah panggung itu sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kemeriahan cerita Langai berubah menjadi sendu ketika ia menyampaikan nasihat Bu Fatimah untuk bersekolah. Artinya, ia harus bermukim di desa dan meninggalkan hutan dan perbatinan mereka. Jawablah pertanyaan berikut di buku kerja atau buku tulismu. 1. Di mana latar cerita itu terjadi? 2. Bagaimana kehidupan Langai dalam cerita itu? 3. Apa yang menarik perhatian Langai sehingga dia ingin sekolah? 4. Apa saja yang diceritakan Langai kepada keluarganya? 5. Hal-hal apa saja yang menarik perhatianmu dan yang kurang menarik perhatianmu dalam cerita itu? Silahkan dijawab ya. Jurnal bacaanku, jangan lupa mencatat judul teks bacaan yang kamu baca hari ini. Refleksiku setelah menyelesaikan semua kegiatan, jangan lupa mengisi tabel refleksi. Besok adalah hari proyekmu. Periksa lagi rencanamu dengan baik, bersemangatlah untuk besok. Ayo menghitung. Tebak aturannya. Kamu dapat menggunakan operasi hitung sebagai aturannya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian untuk menentukan bilangan akhir. Bahkan kamu dapat menggunakan gabungan dari operasi hitung yang ada. Apa kira-kira aturannya ya? Jika bilangan awalnya 10, bilangan akhirnya 27. Silahkan kalian temukan ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Pak Syahrul memiliki halaman di samping rumahnya. Ia ingin membuat taman lingkaran yang ditutupi rumput hijau. Coba kamu perhatikan bahwa rumput menutupi seluruh daerah taman yang berbentuk lingkaran. Dalam konsep matematika, suatu daerah yang terletak di dalam lingkaran tersebut disebut luas lingkaran. Jadi bagian dalamnya ya, yang hijau itu loh. Suatu ketika Pak Syahrul membaca selebaran yang berisi tentang harga rumput tanaman. Nah, ini harganya ya. Jadi ada yang menjual rumput tanaman harganya 35.000 per meter. Nah, untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, Pak Syahrul harus mengetahui luas taman lingkarannya dahulu. Jadi kalian nanti akan berlatih tentang luas lingkaran. Luas lingkaran itu yang hijau ini ya. Kalian bisa menggunakan buku kotak untuk membantu kalian. Pak Syahrul pernah membaca bahwa luas lingkaran dapat didekati dengan menggunakan kotak persegi satuan seperti berikut. Nah, coba kamu hitung ya. Itu ada berapa kotak? Kita hitung bersama ya. Ke pinggir, ke samping, dan ke bawah. Yang ke samping ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bener gak ya? Ya 10 ya. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga sama ya. Jadi lingkaran itu pasti bagian atasnya dan bagian bawahnya pasti kotaknya sama ya. Tentu saja untuk menentukan luas lingkaran sama halnya dengan memperkirakan nih. Jadi kalian memperkirakan banyak persegi satuan yang menutupi daerah lingkaran. Jadi yang hijaunya kalian coba hitung ada berapa kotak yang di gambarnya itu ada hijaunya. Dapatkah kamu menentukan berapa luas lingkaran di atas dengan pendekatan kotak persegi satuan? Jadi kamu coba dihitung ada berapa kotak yang hijau itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kira-kiranya ini tambah ini jadi satu kotak, boleh tuh ya. Apakah kamu bisa memanfaatkan matematika di lingkungan?
Tentu, mari kita bereksplorasi bersama Pak Sahrul dan tamannya yang berbentuk lingkaran. Pak Sahrul memiliki halaman yang berbentuk persegi di samping rumahnya. Ia ingin membuat taman lingkaran yang ditutupi rumput hijau. Sisa tanah lainnya akan ditutup keramik. Nah, sisanya nanti mau ditutup keramik nih. Kalian bisa lihat gambar 1 ya. Bantu Pak Sahrul memperkirakan berapa meter persegi rumput yang diperlukan untuk menutup taman lingkaran. Yuk kita lihat. Perhatikan bahwa keramik itu persegi satuan dan tulislah jawabanmu pada buku kerjamu. Perkirakan berapa banyak persegi satuan yang menutupi taman lingkaran. Kita bisa hitung dulu bagian yang utuh dari kotaknya ya, yang hijaunya itu di kotak tuh. Sudah ada tuh contohnya diberi 1 titik tuh. Ini berarti nilainya 1 tuh, ada ya titiknya ya. Lalu nanti kalian gunakan langkah 2. Berapa banyak persegi satuan utuh yang dibentuk oleh persegi satuan yang tidak utuh? Nih, ini coba misalnya ada yang nggak utuh tuh, yang diberi titik, kalau digabungkan itu diperkirakan jadi 1 kotak gitu ya. Jadi dua kotak tersebut kalau digabungin yang hijaunya nih jadi 1 kotak begitu ya. Dari langkah 1 dan 2, berapa total persegi utuh yang menutupi taman berbentuk lingkaran tersebut? Jadi kalian coba hitung, ada berapa kotak tuh yang warnanya hijau, tapi kotaknya harus utuh gitu ya. Jadi mana yang utuh? Yang utuhnya ada berapa kotak, lalu yang tidak utuhnya kalau kalian gabungkan diperkirakan jadi berapa kotak. Begitu ya, silakan kalian hitung ya. Banyak persegi satuan yang menutupi, maaf, Bu, dibaca dulu dari atas. Banyak persegi satuan yang menutupi lingkaran sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Banyak persegi satuan yang menutupi lingkaran sama dengan titik-titik persegi satuan. Jika satu persegi, jadi 1 kotaknya itu bernilai 1 meter persegi, berarti luasnya berapa meter persegi ya? Kalian tinggal jumlahin aja jumlah kotak yang utuhnya. Dan perkirakan yang tidak utuh itu kamu jumlahkan sehingga terbentuk berapa kotak utuh. Oke? Ayo berlatih. Jawablah soal berikut dengan tepat pada buku kerjamu. Perhatikan selebaran iklan tentang jasa penjualan rumput taman. Harga rumput tamannya 35.000 nih per meter ya. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada selebaran iklan di atas? Coba kamu temukan ya. 2. Pak Sahrul ingin menutup taman lingkarannya dengan rumput gajah mini yang tadi. Berikut gambar taman Pak Sahrul tuh. Jadi atasnya 10 meter, bawahnya 10 meter juga. Kira-kira berapa ya luas taman lingkaran Pak Sahrul ya? Kalian bisa menghitungnya dengan menghitung jumlah kotak yang ada di dalamnya ya. Kotak yang utuh ya. Jadi kalau ada kotak-kotak yang tidak utuh tuh, yang hijaunya, kalian gabungin dulu. Diperkirakan itu jadi berapa kotak, oke? Ayo memeriksa, temukan lembar refleksi di halaman akhir. Besok kamu akan melaksanakan proyek membuat peta kota tempat tinggalmu, yaitu apa? Betul, kota Bandung. Tetap semangat untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.